yang belum kebuka ya. Ada berapa yang belum kebuka? Nanti silakan dibuka dahulu. Gambarnya, fotonya masih ada beberapa yang belum terbuka ini. Bu Murjono. Kemudian yang pakai Dell, ini mungkin fotonya belum terbuka. Limpo, Realme, mari silakan dibuka dulu sebelum kita akan foto bareng bersama. Nanti setelah itu kita akan segera mulai. Aku tak online sih. Sama ya nggak? Ini loh. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau sudah kita hari ini kita akan berdiskusi, hari ini kita akan berbincang bersama terkait dengan digital marketing. Sebelum nanti pembicara menyampaikan materinya tentang digital marketing, saya akan sharingkan sebentar hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi pada hari ini terkait dengan bisnis kita. Bisnis adalah upaya bagaimana kita memperkenalkan diri dan bagaimana kita menjual produk. Nah, Bapak Ibu, kami adalah staf dari Bapak Joko Sutrisno. Bapak Joko Sutrisno ini pemilik dari Wahana Wisata Bukit Sekipan, pemilik Hotel Red Chili, dan 35 bisnis yang lain. Nah, salah satu strategi yang beliau lakukan adalah dengan cara digital marketing. Nah, dalam digital marketing ini ada berbagai macam cara, ada berbagai macam strategi yang hari ini akan di-sharingkan oleh Pak Arif. Akan di-sharingkan oleh Pak Arif. Semoga kita akan bisa menangkap materi yang Pak Arif sampaikan pada hari ini dengan baik. Dengan demikian nanti kita akan mendapatkan satu ilmu, satu manfaat, satu dengan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Pak Arif untuk memulai materi, alangkah baiknya kalau kita saling mengenal satu dengan yang lainnya, karena memang kita baru berjumpa di media online, ya, di seperti ini. Monggo silakan saling memperkenalkan diri satu dengan yang lain. Kalau boleh, kalau berkenan silahkan untuk mengangkat tangannya dan silahkan mic-nya sudah dibuka oleh host. Silahkan saling menyapa dulu. Kita ada waktu 10 menit sebelum kita mulai. Mari silakan. Silakan, ada yang mau kan? Tabita, mari silakan Tabita mau men-sharingkan. Kenalkan namanya siapa, bisnisnya apa hari ini, kendalanya apa, mari silakan. Halo, ya. Ya, mari silakan. Mari, ada yang mau memperkenalkan diri, kok malu-malu semua. Kita baru ketemu. Boleh perkenalkan diri, Pak. Oh, mari silakan Bu. Silakan Bu. Saya Yuni dari Boyolali. Kalau produk kami adalah, kalau yang biasa berjalan di sekitar kita itu adalah catering. Kemudian, ya. Kemudian saya mencoba untuk memperluas pasaran dengan produk-produk kering seperti serundeng crispy, kerintang, seperti itu, Pak. Cuma memang untuk masa pandemi ini berkurangnya jauh ya, karena selain gerak yang dibatasi juga beli masyarakat juga sekarang kan lebih menurun ya, Bu, ya. Tembakau, iya menurun. Jadi lebih ke yang pokok-pokok gitu, Pak. Nah, itu mungkin kami tertarik untuk yang biar omsetnya itu bisa agak naik kembali atau paling enggak stabil di kisaran yang seperti kemarin-kemarin. Baik, gitu, Bu Yuni. Pak. Terima kasih, Bu Yuni.
atas Nggih, Pak, sharingnya. sama-sama nggih. Nanti kita akan coba bahas ya Bu Yuni ya, Nggih, Pak. terkait dengan bisnisnya Ibu dan kendala-kendala yang dihadapi pada hari ini. Karena suasana pandemik ini memang suasana yang kompleks sekali gitu ya. Mulai dari perekonomian yang bermasalah, kemudian berawal dari pandemik yang kemudian banyak yang di PHK, perusahaan juga banyak yang berhenti. Paling penting Bapak Ibu semuanya bahwa branding itu hal yang penting. Dalam kondisi pandemik hari ini seperti hari ini, kalau kita belum bisa menjual, paling tidak kita bisa membranding. Sehingga ketika nanti pandemik ini berakhir, kita akan bisa langsung booming. Satu. Yang kedua, akan tetapi yang namanya bisnis harus tetap jalan. Nah, bagaimana caranya menjual dalam kondisi pandemik hari ini, nanti Bapak Arif Dwi Purwanto akan menjelaskan kepada kita bagaimana strategi dan trik-triknya. Bapak Ibu, Bapak Arif Dwi Purwanto ini adalah seorang dosen di Harapan Bangsa Akademi. Beliau juga staf tim utama untuk digital marketing dari bisnisnya Pak Joko, yaitu Red Chili Hotel, kemudian Wahana Wisata Bukit Sekipan, kemudian Wahana Wisata yang lain yang ada di Bandungan dan yang lain tempat lain. Ada banyak sekali bisnis yang dikerjakan dan dihandle oleh Bapak Arif Dwi Purwanto. Oleh karena itu pada hari ini beliau akan sharing suka dukanya menjadi seorang marketer dan suka dukanya menjalankan bisnis atau digital marketing. Bapak Ibu silahkan nanti kita akan diskusi juga terkait dengan bisnisnya Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita mulai semuanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara kita pada hari ini berlangsung dengan lancar dan banyak ilmu yang kita dapat, kita berbagi ilmu sama-sama, kita sharing sama-sama. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Untuk waktu dan tempat selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Arif Dwi Purwanto untuk men-sharingkan materinya, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan digital marketing. Pak Arif, monggo silahkan langsung saja untuk di-handle. Halo Pak Arif. Halo Pak Arif, apakah bisa? Oke, silakan Pak Arif. Suaranya nggak kedengaran Pak Arif, mungkin belum dibuka sama hostnya untuk mic-nya. Belum terdengar Pak Arif. Belum dibuka ini mic-nya. Pak Arif, belum ada suaranya Pak Arif. Belum muncul Pak Arif, suaranya belum masuk. Mungkin masalah dengan mic-nya Pak Arif. Bisa diinikan mic-nya. Tes. Ya, sudah masuk Pak Arif. Ya, sudah. Ya. Monggo silakan Pak Arif. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada hari ini kita akan sama-sama diskusi terkait dengan digital marketing. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join. Ada beberapa yang mahasiswa saya dan calon mahasiswa, ada juga yang alumni, dan juga Bapak Ibu yang punya bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bagaimana langkah-langkah menghadapi pandemi COVID ini. Nah, di era saat ini memang semuanya serba terbatas, semua serba dibatasi. Jualan menjadi menurun karena banyak pelanggan yang tinggal di rumah. Nah, di sini kita harus memiliki penawaran khusus agar mereka tetap mau membeli walaupun dari rumah. Nah, salah satunya kita menggunakan teknologi online ini. Nah, ditambah nanti kita juga harus menambahkan sebuah penawaran delivery misalkan. Nah, yang punya usaha catering bisa menambahkan delivery order dan sebagainya. Bos, mohon izin untuk share screen. Ya. Nah, sesuai judul kita, nanti kita akan berusaha menaikkan omset ya. Maksimal bisa sampai 300%. Nah, sebelum kita menaikkan omset, di sini saya jelaskan dulu dasar-dasar atau pilar dasar agar bisnis kita bisa kuat. Nah, ini namanya grafik atau skema dari 9 bisnis pilar. Nah, ada 9 poin yang harus kita pelajari sebelum kita menaikkan omset. Nah, yang pertama, untuk menaikkan omset, kita harus memiliki omset terlebih dahulu. Nah, omset ini bisa berasal dari penjualan. Omset Bapak Ibu sekarang berapa? Pernah dicatat tidak? Per bulan atau per tahunnya? Nah, baik usaha besar maupun usaha kecil, omset itu wajib dicatat agar nanti bisa terukur kenaikannya. Atau bahkan jika omsetnya turun, bisa langsung diambil langkah untuk mendongkrak biar naik lagi. Setelah omset, yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan kita sudah di-maintenance dengan baik atau belum? Apa sih yang diinginkan pelanggan? Apa sih yang dibutuhkan pelanggan? Nah, antara keinginan dan kebutuhan pelanggan, kita harus tahu. Nah, dan kita wujudkan dalam bentuk produk kita. Nah, kalau pelanggannya puas, pasti dia bisa beli lebih dari 1 kali. Bisa datang ke tempat usaha kita lebih dari 1 kali. Bisa merekomendasikan bisnis kita ke teman-temannya. Bisa mengajak orang lain untuk menggunakan produk kita. Nah, di sini pentingnya kepuasan pelanggan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan semacam kuesioner untuk mengukur kepuasan pelanggan. Nah, ini PR ya. Nanti bisa dicek kepuasan pelanggan yang Bapak Ibu miliki seberapa persen. Langkah ketiga, setelah kepuasan pelanggan beres, pelanggan puas, kemudian kita dongkrak kinerja SDM. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya karyawan, kinerja SDM-nya perlu diukur. Kalau yang belum punya karyawan, nah, kita membuat aturan untuk diri kita sendiri agar bisa tetap kompetitif setiap hari. Kemudian yang keempat, kos atau biaya itu harus ditekan, diturunkan. Biaya-biaya yang tidak perlu.
Contohnya misalkan penggunaan listrik untuk perusahaan. Nah, kalau bisa ditekan. Karena kalau cost-nya terlalu banyak, omsetnya juga berkurang. Kalau cost-nya kita tekan, pengeluaran-pengeluaran, biaya-biaya pengeluaran kita tekan, omset bisa naik. Nah, kemudian yang kelima, organisasi. Organisasi ini terdiri dari aset apa saja yang dimiliki oleh perusahaan Bapak Ibu. Ada beberapa macam aset yang wajib dimiliki. Ada aset tangible dan intangible. Nah, aset tangible ini bisa berupa blueprint perusahaan, visi misi, kemudian kedisiplinan, karakter, mindset. Kemudian yang intangible bisa berupa brand, hasil riset, produk, badan hukum, struktur organisasi, target-target besar, dan sebagainya. Nah, khusus untuk brand, nah ini yang perlu jadi catatan penting ya. Apakah brand Bapak Ibu itu sudah terkenal minimal di kecamatan? Di kecamatan tempat Bapak Ibu berwirausaha atau membuka usaha, sudah ada berapa orang yang kenal dengan produk Bapak Ibu? Di dalam satu kota, berapa persen orang-orang di sana sudah kenal dengan brand dari Bapak Ibu. Dan seterusnya, jika kita ingin meningkat ke tingkat nasional, berarti dari tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, brand kita harus terkenal. Nah, kemudian yang terkait dengan organisasi lagi, SOP apakah sudah ada? Kemudian job desk apakah sudah diberikan kepada karyawan dengan jelas? Perjanjian-perjanjian kerja apakah sudah melibatkan notaris? Punya hak paten atau tidak? Nah, ini semuanya harus diinventaris, Bapak Ibu. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 4 dan 5, kita sudah bisa menciptakan uang dari sini. Nah, jadi, ketika kita ingin meningkatkan omset, yang pertama kita harus memiliki omset terlebih dahulu. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Nah, pelanggan harus puas dengan servis yang kita berikan. Yang ketiga, perbaiki kinerja SDM. Yang keempat, tekan pengeluaran. Yang kelima, perbaiki organisasi. Nah, itu poin untuk kita bisa menciptakan uang. Nah, kemudian dalam kehidupan ini kan kita harus imbang antara mendapatkan uang dan kebahagiaan untuk kehidupan pribadi. Nah, di poin nomor 6 sampai 9, nah, ini sangat cocok untuk bisnis yang sudah memiliki karyawan. Poin 6 adalah leadership. Nah, di sini setiap karyawan harus memiliki sifat-sifat leadership. Mereka harus bisa mengeliminasi, mengurangi, kemudian menciptakan sama menerbitkan leader-leader baru. Kemudian yang nomor 7, business owner mentality atau DNA. Nah, ini setiap pimpinan harus bisa menyampaikan tujuan atau goal dari bisnis yang mereka buat kepada para karyawannya. Seorang business owner harus memiliki 5 mantra sukses. Mantranya apa saja? Bebas. Salah satunya misalkan
menaikkan omset 300%. Nah, 300% itu termasuk angka yang memaksa untuk mendapatkan target 300%. Kemudian harus memiliki kuasa terhadap sistem yang ada di perusahaan, terutama di bagian finansial. Kemudian operasional harian, stok, kemudian human resource, kemudian marketing dan promosi. Nah, harus memiliki kuasa terhadap sistem itu. Nah, kemudian nomor 8, human dignity. Nah, di sini kita harus memartabatkan para karyawan dan pelanggan kita. Nah, apakah mereka nyaman bekerja di tempat kita? Apakah para pelanggan sudah diservis dengan layak? Nah, ini ada di poin human dignity. Kemudian yang nomor 9, spirituality. Nah, jadi apapun usaha yang kita lakukan, kita tidak boleh lepas dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini harus ada di setiap bisnis. Kita sudah berusaha sekeras mungkin, kemudian sisanya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Nah, ini poin dasar 9 pilar bisnis. Kemudian kita lanjutkan ke poin penting kita, yaitu digital marketing. Banyak sekali tools atau alat yang digunakan untuk digital marketing. Salah satunya adalah mesin pencari Google. Nah, zaman sekarang, siapa yang tidak bisa lepas dari Google? Nah, pasti tidak ada. Setiap orang kalau mau mencari informasi, pasti lari ke Google. Nah, maka dari itu, bisnis yang Bapak Ibu rintis harus bisa tampil di mesin pencari Google. Harus bisa tampil di halaman pertama. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini ada beberapa tools gratis, produk dari Google yang bisa kita pakai. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini salah satu contoh dari Bukit Sekipan. Nah, kalau kita ketik Bukit Sekipan, nah banyak sekali rekomendasi yang terkait dengan Bukit Sekipan. Nah, caranya gimana biar bisa seperti ini? Bapak Ibu harus memiliki website. Nah, website bisa dibuat dengan beberapa tools. Yang pertama, Blogspot, WordPress, Wix.com, dan Google My Business. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya website, nah, mulai sekarang silahkan buat pakai alat ini. Gratis dan bisa dipakai sepanjang waktu selama Google belum bangkrut. Minimal Bapak Ibu harus memiliki sebuah website. Bapak Ibu bisa buat dari blogspot.com, wordpress.org, wix.com, dan Google My Business. Nah, kemudian setelah dibuat, apakah sudah cukup dibuat saja? Tidak, Bapak Ibu harus melakukan update artikel secara berkala. Nah, kemudian khusus Google My Business, Bapak Ibu harus memiliki ulasan review seperti ini, yang ditunjukkan dalam bentuk bintang. Untuk ulasan Google, minimal Bapak Ibu harus mendapatkan nilai 4, kalau di bawah 4, Bapak Ibu harus berusaha menaikkan ratingnya agar bisa 4, nah, Bapak Ibu bisa meminta teman-teman terdekat untuk memberikan review, pelanggan yang sudah menerima servis memberikan review. Semakin banyak, semakin bagus. Kemudian, bisnis Bapak Ibu juga harus bisa terlihat dari Google Map.
Nah, contohnya seperti ini. Nah, bagaimana cara memasukkan bisnis kita ke dalam Google Map? Itu ada di aplikasi Google Map Business. Nanti Bapak Ibu bisa langsung buka web browser, kemudian buka Google Map Business atau Google Businessku. Nah, di sana Bapak Ibu tinggal login, kemudian tinggal mendaftarkan tempat usahanya. Agar lolos dari verifikasi Google Map Business, minimal Bapak Ibu harus memiliki sebuah website terlebih dahulu. Minimal pakai Blogspot Design. Untuk Google Map Business yang tidak lolos verifikasi, itu nanti data tidak akan ditampilkan di Google Map maupun di mesin pencari Google. Nah, kemudian langkah selanjutnya, nah setelah data Bapak Ibu nanti bisa tampil di mesin pencari Google, yang perlu dipelajari adalah kompetitor. Nah, setiap bisnis pasti memiliki kompetitor. Kompetitornya apa saja? Banyak sekali. Mulai dari produk yang sama, atau nama yang mirip. Cara mempelajarinya, kalau Bapak Ibu sering menggunakan mesin pencari Google, di sini Bapak Ibu masuk ke kolom berita. Nah, di kolom berita, kemudian Bapak Ibu ketik saja kata kunci yang berhubungan dengan wisata. Maksud saya produk ya, berhubungan dengan produk yang Bapak Ibu buat sendiri. Misalkan yang catering, ditulis saja catering di Solo. Atau catering di Jogja. Yang punya usaha pendidikan, misalkan LPK di Jawa Tengah. Nah, nanti akan ditampilkan semua berita terkait dengan kata kunci yang kita masukkan di sini. Nah, semua berita ini kita pelajari satu-satu. Tapi kalau setiap hari buka seperti ini kan ribet. Nah, Bapak Ibu tinggal scroll ke paling bawah, kemudian di bawah sini ada tulisan buat notifikasi. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik. Buat notifikasi, kemudian arahkan ke alamat email. Nah, seperti ini. Jadi semua berita yang terkait dengan produk atau kata kunci yang Bapak Ibu masukkan tadi akan dikirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Nah, dari sini kita bisa mempelajari kompetitor. Seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau ditulis di kolom chat. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Bagi Bapak Ibu yang pengen langsung praktek, bisa langsung buka Google ya. Buka Google, langkah pertama tadi, buat website sederhana, kemudian daftar di Google My Business, kemudian pelajari kompetitor. Saya lanjutkan lagi. Nah, bagi yang suka main media sosial, entah itu Facebook, Instagram, dan sebagainya, kita bisa manfaatkan media sosial tersebut untuk melakukan marketing atau kegiatan marketing kita. Nah, pasti Bapak Ibu sudah punya, nggih? Nah, untuk Facebook marketing, akun yang dipakai bisa akun personal, bisa fanspage, bisa grup. Kalau akun personal, ini akun pribadi kita. Jadi, identitas yang tampil nanti adalah identitas pribadi kita.
bukan perusahaan ya. Nah, ini bisa dipakai untuk personal branding. Kalau kita pakai fanspage, atau kalau pakai bahasa Indonesia di dalam Facebook ini, fanspage ini sama dengan halaman. Nah, halaman ini bisa kita gunakan untuk membuat branding perusahaan. Bedanya apa fanspage dengan akun personal? Kalau fanspage ini bisa menampung lebih dari 5.000 calon pelanggan. Kalau akun personal kita hanya terbatas 5.000 pertemanan. Jadi kalau sudah 5.000, kita ingin menambah target atau calon pelanggan lagi, kita harus membuat akun baru kalau pakai akun personal. Tetapi kalau kita pakai fanspage, cukup satu fanspage, kita bisa pakai untuk menampung lebih dari 1 juta calon pengguna. Kemudian yang ketiga, kita pakai grup. Nah, grup ini jangan asal memasukkan orang ke dalam grup, karena nanti ujung-ujungnya pasti akan keluar dari grup. Khusus orang-orang yang sudah sering atau sudah menjadi pelanggan tetap kita saja yang kita masukkan ke dalam grup. Baik itu Facebook maupun WhatsApp sama. Nah, kemudian ada beberapa versi dari Facebook. Facebook Lite, Facebook Mobile, Facebook Desktop. Yang mana yang sering dipakai? Nah, semuanya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kalau Facebook Lite, ini kelemahannya gambar, video itu tidak tampil. Jadi untuk media promosi kita harus kita modifikasi kalau kita pakai Facebook Lite. Khusus Facebook Lite, untuk menjangkau para pengguna yang menggunakan Facebook Lite, promosi cukup dengan teks kalimat tanpa gambar. Nah, kalau kita pakai Facebook mobile maupun desktop, nah ini gambar bisa terbaca. Jadi ada gambar, kemudian di bawahnya kita tulis caption-nya atau keterangan dari flyer yang kita pakai untuk marketing. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kalau kita pakai fanspage, contohnya seperti ini. Kemudian di cover, kalau kita pakai fanspage, cover ini bisa kita ganti dengan video. Durasi video 1 menit. Jadi profil singkat bisa tampil di sini dalam bentuk video. Kita lanjutkan ke Instagram. Nah, antara Facebook dan Instagram itu mirip. Fiturnya juga hampir sama. Perbedaannya hanya ada di resolusi gambar. Kalau kita pakai Instagram, Bapak Ibu harus mengkonvert akun pribadi ke akun bisnis. Tujuannya apa? Agar nanti kita bisa mengecek jumlah interaksi yang masuk di dalam satu postingan. Berapa jangkauannya, berapa jumlah like-nya, berapa jumlah komentarnya, semua fasilitas ada di akun bisnis. Kemudian perhatikan follower-nya. Nah, hindari pembelian follower. Karena selain tidak tertarget, rata-rata mereka itu akun fiktif. Ya, cuman buat pamer aja kalau follower-nya banyak. Tapi kalau dari segi marketing, itu kurang efektif. Karena yang kita cari adalah follower yang mau membeli. Atau follower yang menyukai produk kita. Di sini harus selektif. Follower bisa dicari. Jangan menunggu follower untuk like ya. Karena kalau kita belum terkenal, tidak akan ada follower yang datang. Nah, jadi kita harus mempromosikan. Kita cari akun-akun besar, terutama yang mirip dengan usaha kita, kemudian kita pelajari followernya. Kita add satu-satu.
Kalau merespon baik, mereka mau fallback, kita pertahankan. Kalau tidak fallback, ya kita hapus saja. Kemudian, nah ini yang jarang diperhatikan juga, upload foto produk. Nah, terkadang untuk upload foto produk ini ada yang melakukannya secara masif ya, spam. Setiap 5 menit sekali upload foto. Nah, itu dihindari. Untuk upload foto produk, Bapak Ibu harus buat jadwal. Harus tahu kapan Instagram itu ramai dikunjungi. Harus membuat riset, apakah jam 6 pagi, atau jam 12 siang, atau jam 4 sore. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau kita sekali iklan itu bisa dilihat oleh orang banyak. Seperti itu. Kemudian setelah upload foto, jangan lupa dikasih caption. Kemudian setelah caption dikasih hashtag. Nah, hashtag itu yang tanda pagar. Nah, hashtag di sini bisa kita bagi menjadi 2. Bapak Ibu bisa menggunakan hashtag untuk mengenalkan produk, bisa juga hashtag untuk lokasi promosinya. Misalkan pengen promosi di Klaten, nah hashtag yang lagi viral di Klaten apa saja. Contohnya misalkan kota Klaten, Klaten 24 jam, dan sebagainya. Nah itu ditulis di bawah caption. Nah, di sini jumlah hashtag yang dipakai itu jangan terlalu banyak, maksimal 15 saja. Karena kalau terlalu banyak juga dianggap sebagai spam. Kemudian interaksi. Nah, interaksi ini kita menyapa para follower kita di Instagram maupun di Facebook. Kalau ada yang komen, ditanggapi. Kalaupun tidak ada interaksi, Bapak Ibu bisa mengirimkan direct message atau DM atau inbox kalau masih pakai Facebook. Agar interaksinya ada. Semakin banyak terjadi interaksi, itu peluang closing-nya semakin tinggi. Nah, untuk profil dari akun bisnis Instagram, itu bisa dibuat sedetail mungkin. Kalau mau pesan, menghubungi siapa, nomornya berapa, dicantumkan. Kemudian kalau lebih dari 1 akun Instagram yang dipakai, bisa dicantumkan juga. Fitur-fitur Instagram lainnya dioptimalkan untuk marketing juga bisa, seperti Instastory yang ada di sini. Nah, jadi selain upload postingan secara normal seperti ini, baik foto maupun video, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Instastory untuk melakukan promosi. Selain itu juga ada Instagram TV. Nah, ini fitur yang jarang dipakai. Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk melakukan promosi misalkan dalam bentuk video. Nah, jika kita pakai Instagram, ada beberapa hal yang harus kita hindari. Seperti spamming, ngirim DM terlalu banyak, kemudian posting yang berlebihan, tidak terjadwal, membeli follower, malas berinteraksi, tidak menggunakan hashtag. Nah, ini harus dihindari. Mulai sekarang, bisa dibuat jadwal posting untuk promo yang lebih bagus. Terjadwal. Nah, untuk posting yang diupload tidak harus berisi konten promosi. Bapak Ibu juga bisa upload konten-konten yang lagi viral. Untuk mendapatkan konten viral, didapat dari mana? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi YouTube
atau Twitter yang ada fasilitas trending topic. Nah, dari situ kita bisa olah informasi-informasi yang sedang viral, kemudian kita buat konten kita sendiri yang terhubung dengan konten viral tersebut, baru kita upload. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand. Ya, saya lanjutkan aja ya, ini belum ada pertanyaan sepertinya. Tool ketiga yang kita pakai adalah WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Nah, setiap orang pasti pakai ini ya. Nah, untuk WhatsApp, sama seperti Instagram, kita bisa beralih ke akun WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis ini bisa kita dapatkan dari Google Play Store. Perbedaannya dengan akun WhatsApp biasa, ini akun WhatsApp bisnis itu ada simbol huruf B di tengah ikon WhatsApp-nya. Kelebihannya apa? Nah, dengan akun WhatsApp ini, kita bisa membuat katalog produk. Yang pertama. Kemudian, kita bisa mengkonvert nomor HP kita menjadi sebuah link, di mana ketika link ini diklik, nanti otomatis calon pelanggan bisa langsung mengirim pesan ke nomor WhatsApp kita tanpa harus menyimpan nomor HP kita. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal buat link seperti ini, https://wa.me/ diikuti dengan nomor HP Bapak Ibu atau nomor HP yang digunakan untuk bisnis. Nomor HP-nya dimulai dari 62, jadi tidak pakai 0 ya, 62. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti otomatis ketika link ini diklik, mereka akan menuju ke aplikasi WhatsApp dan langsung terhubung dengan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu harus mengumpulkan nomor-nomor WhatsApp calon pelanggan sebanyak mungkin. Kalau ada pelanggan baru, disimpan nomornya, kemudian nanti suatu saat bisa kita kirim promo-promo agar mereka kembali datang dan membeli. Nah, kalau Bapak Ibu sering dimasukkan ke dalam grup WhatsApp ya, terutama ya yang tidak kenal atau gimana, itu jangan buru-buru untuk login atau keluar dari grupnya. Nah, Bapak Ibu bisa ngambil data nomor HP dari grup tersebut dan bisa menyimpannya sebagai kontak database. Caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa buka aplikasi WhatsApp web. Alamatnya web.whatsapp.com, kemudian login. Nah, di sini dari versi WhatsApp web, kita pilih salah satu grup. Nah, grup yang kita ikuti atau yang kita dimasukkan ke dalamnya, kita tidak kenal dengan orang-orangnya. Kita klik grupnya, contohnya misalkan grupnya yang pertama ini. Kemudian, di dalam aplikasi ini, keterangan anggota grup akan ditampilkan di bawah nama grupnya. Nah, siapa saja yang bergabung di sini. Kalau nomornya yang sudah kita simpan, akan keluar nama. Tapi kalau yang belum kita simpan, akan keluar nomor HP seperti ini.
Nah, ini bisa kita ambil nomor HP-nya dengan cara kita klik kanan di area sini, kemudian kita pilih Inspect. Nah, ini Bapak Ibu pastikan menggunakan Google Chrome ya. Nah, dari Inspect ini tadi, otomatis semua nomor akan terblok seperti ini. Nah, dari sini kita bisa klik kanan, kemudian kita copy elemennya. Kita copy semua nomor HP yang ada di sini. Langkah selanjutnya kita paste di Notepad atau di Microsoft Word. Nah, ini data semua anggota grup ada di sini. Nah, bagaimana cara kita mengirim pesan ke nomor-nomor ini? Nah, tinggal kita modifikasi menjadi link. Nah, seperti tadi. Jadi nomor-nomor ini tadi kita hilangkan tanda plusnya, tanda minusnya, kemudian kita gabung, kita hilangkan spasinya, kita tambah tulisan https://wa.me, kemudian slash diikuti dengan nomor HP mereka. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita copy, kita buka tab baru, nah, kita paste di sini. Nah, otomatis kita akan diarahkan ke pengiriman pesan. Nah, ini tinggal kita klik pesan, kemudian dari sini kita klik use WhatsApp web. Nah, di sini otomatis langsung terhubung. Nah, nomor ini tidak ada di kontak saya, tapi bisa saya kirimi pesan. Nah, seperti ini cara mendapatkan nomor-nomor WA dari grup WA. Nah, kalau Bapak Ibu punya banyak sekali grup, ada 15, nah itu sudah lumayan. Sudah punya database yang banyak. Minimal punya 5.000, itu sudah bagus. Gitu. Nah, materi yang saya sampaikan sudah habis. Selanjutnya tinggal sesi tanya-jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Arif atas paparannya. Ada banyak hal yang kita masih perlu dalami dari apa yang tadi Pak Arif sampaikan. Banyak sekali. Misalnya, bagaimana untuk kita bisa beriklan di Facebook itu bisa kita sekali iklan langsung dibaca oleh ribuan orang dengan target tertentu. Nah, tadi mungkin nanti kita akan bawa lagi lebih banyak hal. Terus tadi Pak Arif juga sampaikan bagaimana kita membuat database dari rekan-rekan kita, konsumen kita yang bisa kita jual produk-produk kita dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tolong mic-nya dibuka untuk host-nya. Mari silakan, kalau ada yang mau bertanya tentang bisnisnya, tentang bagaimana menghadapi masalah di bisnis Anda, mari silakan. Atau yang mau bertanya bisa mengangkat tangan Bapak Ibu. Nanti bisa dipantau dari video. Monggo, monggo silakan. Ya, sambil tadi menjawab pertanyaan dari Pak Budi, jika kita ingin iklan kita bisa terbaca oleh semua orang, bisa sampai ribuan atau bahkan ratusan ribu. Nah, itu kita menggunakan fasilitas yang namanya AdSense. Ada banyak sekali. Ada Google AdSense, ada Facebook Advertising, ada Instagram Advertising. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita cuma upload biasa, itu bisa dikategorikan sebagai teknik organik. Kalau yang ads, itu berbayar. Contohnya pakai Google AdSense. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa setting di bagian Google My Business, kemudian bisa posting iklan di situ. Tapi kalau kita iklan pakai Google AdSense, itu harus pakai kartu kredit.
Seperti itu. Nah, kalau tidak bisa atau belum memiliki kartu kredit, Bapak Ibu bisa menggunakan produk dari Facebook, yaitu Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, itu bisa dengan menggunakan metode transfer. Jadi lebih aman. Jumlah nominal yang dikeluarkan itu bisa kita kendalikan. Berbeda dengan kartu kredit. Kadang bisa memperpanjang otomatis. Seperti itu. Nah, fitur dari Facebook Ads sama Instagram Ads, kalau yang Facebook Ads itu ada di bagian fanspage, kalau yang Instagram Ads itu ada di bagian profil bisnis. Sering kalau Bapak Ibu buka Instagramnya sendiri atau Facebooknya sendiri, ada keterangan promosikan postingan ini untuk menjangkau sekian orang. Nah, itu yang dinamakan iklan berbayar. Seperti itu. Nah, nominalnya berapa? Minimal 15.000. Maksimalnya berapa? Maksimalnya tergantung dengan kondisi keuangan dari bisnis Bapak Ibu sendiri. Anggaran marketing disesuaikan dengan kemampuan organisasinya. Gitu. Nah, seperti itu Pak Budi. Baik, Pak Arif, terima kasih. Luar biasa penjelasannya. Dan sebenarnya masih banyak hal lagi yang mungkin bisa kita eksplor lagi. Mari Bapak Ibu kalau mau ada yang mau bertanya silakan. Silakan angkat tangannya, nanti biar dibuka oleh host. Angkat tangannya caranya di reaction tuh loh Bapak Ibu. Jadi di sebelah kanan sendiri ada reaction, nanti bisa diangkat, bisa diklik di situ, atau kalau enggak di videonya diangkat tangan gitu. Nanti biar dibuka oleh hostnya, mic-nya. Mari silakan. Silakan tanya apapun juga Bapak Ibu, silakan. Mungkin Mbak Nisa mau bertanya. Pak host. Oh ini Bu Juwantini. Bu Juwantini mau bertanya. Bu Juwantini. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya, saya dari Mojokerto, Jawa Timur. Wah jauh ya Bu Wantini. Iya, saya dari silakan Mojokerto. Ibu. Nah ini sekarang saya kan termasuk terdampak ya COVID-19 ini. Iya Bu. Sebelumnya saya ini bekerja di suatu lembaga gitu Pak. Nah saya di sini punya bisnis kecil-kecilan, yaitu memanfaatkan momen bulan puasa dengan jualan es gitu loh Pak. Ya, ya. Nah ini saya kan untuk mempromosikan di sosmed itu kan tergantung bisnis kita ya Pak ya. Nah sekarang gimana caranya jualan saya itu terjangkau di berbagai daerah lingkungan saya aja gitu loh Pak. Kalau di luar lingkungan kan nggak mungkin gitu loh ya Pak ya. Soalnya kan cuma jualan minuman gitu loh. Oke Bu. Itu aja pertanyaannya saya Pak Arif. Terima kasih Bu Juwantini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak Arif silahkan kalau mau di. Kalau skala lokal kita bisa pakai semacam Rontek atau MMT untuk promosi Bu. Kalau kita pakai media sosial, kita harus mengumpulkan akun dari para tetangga, terutama. Kemudian akun anak-anak sekolah sekitar sana. Baru kita posting. Kemudian bisa juga kalau pakai akun model yang berbayar, iklan berbayar seperti Facebook Ads atau Instagram Ads, kita bisa memilih lokasi tempat kita promosi di penargetannya. Mulai dari usia, kemudian lokasi, kemudian hobi, minat, bisa kita set. Misalkan hanya menjangkau satu kecamatan, itu juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi antara offline dan online, kita tetap harus jalan bersama. Nah, kalau hanya untuk lokal, kita bisa pakai tadi seperti MMT, brosur, seperti itu. Baik Pak Arif, terima kasih untuk jawabannya. Jadi Bu Wantini, intinya adalah Pak Arif menyarankan untuk jualannya secara organik. Secara organik itu
kita mulai dengan WA grup dulu ya. Mungkin WA grup di sekitar kita yang punya WA grup, coba posting Bu setiap hari posting terus gambar-gambarnya, cari foto yang paling bagus dari produk kita, tapi jangan ambil di Google ya produknya ya, tapi benar-benar produk kita foto dengan bagus. Nah, caranya bagaimana ngambil foto, besok kita akan ada pelatihan khusus Bapak Ibu, mau kita adakan workshop. Nanti kita akan ajarkan semuanya, caranya bagaimana bikin angle yang bagus, bagaimana membuat gambar yang bagus ketika ambil foto, dan sebagainya. Itu Bu Juwantini ya. Jadi jualannya disarankan oleh Pak Arif, jualannya pakai organik dulu. Organik yang dimaksud di situ jualannya pakai grup WA dulu saja. Grup WA sekitarnya. Mungkin grup WA PKK, grup WA ibu-ibu sekolah, mungkin di anak-anaknya ibu yang masih kecil-kecil kan biasanya kalau punya grup ibu-ibu gitu ya, nah silakan bisa dijualan di situ. Ya, ini juga pengalaman anak saya juga jualan Bu, jualan ikan anak saya itu, dan jualannya itu tidak menggunakan ad, dia jualannya masih organik saja, masih dengan pakai WA saja, WA grup teman-temannya, kemudian WA grup dia gabung ke grup pecinta ikan seperti itu. Dan laku Bu. Waktu itu saya kasih modal, saya belikan 40 ekor. Nah, sekarang sudah habis dijual dan sekarang sudah memelihara yang baru lagi. Nah, Ibu, mungkin caranya seperti itu Bu, yang sederhana-sederhana, yang kecil-kecil dulu. Gitu Bu Juwartini. Oke, teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau bagaimana Pak caranya untuk mengiklankan di Instagram, bagaimana membuat foto di Instagram dan sebagainya. Mari silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu. Bu Anissa, terus tolong Bu Anissa, dibuka mic-nya. Oke, silakan Bu Anissa. Bu Anissa, silakan Bu Anissa. Host, tolong dibuka mic-nya. Bu Anissa, kalau ada notif membuka mic, tolong dipencet. Diklik unmute, Bu. Suara belum masuk, Bu Anissa. Mari silakan Bu Anissa, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Caranya belum dibuka itu. Anissa, mic-nya di-unmute dulu, Bu. Itu icon mic dipencet, terus diklik unmute. Gue gak bisa Bu Anissa itu loh. Nggak apa-apa. Nanti silakan kalau masih ada yang lain, teman-teman semua, kalau masih ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan dengan Pak Arif, mari silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan atau mau sharing. Ya. Nanti mungkin kita bisa memecahkan masalah bersama kita dalam konteks pemasaran ya, dalam konteks pemasarannya. Mari silakan. Bapak Ibu yang kesulitan jualan bisa langsung merekrut reseller ya. Jadi bisa diiklankan open reseller. Keuntungan biar mereka sendiri yang ambil, kita kasih patokan harganya. Seperti itu. Itu salah satu langkah untuk mempercepat penjualan juga. Sambil yang lain, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau yang kesulitan membuka mic bisa ditulis di kolom chat. Nanti bisa dibacakan sama host. Oke. Baik, Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu semua mungkin masih
belum ada yang ditanyakan atau di-sharingkan. Kunci keberhasilan dari bisnis yang Pak Joko Sutrisno ini sudah jalankan, kuncinya sebenarnya ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah branding, yang kedua adalah menjual atau penjualan digital ini terus-menerus, tidak hanya sekali 2 kali, tetapi terus-menerus. Dan berbagai macam trik atau produk, trik dari penjualan produk itu. Jadi ada banyak sekali hal yang kita akan sharingkan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal itu, nanti kita akan banyak lagi sharing terkait dengan bagaimana menjual secara digital itu, secara online itu, baik secara organik, kita bisa menjual di Tokopedia, bagaimana caranya menjual di Tokopedia, bagaimana di Bukalapak, apa kelebihan dan kelemahan di Shopee, dan di bibli.com dan sebagainya. Ada banyak sekali yang besok kita akan coba lebih dalam lagi, karena seminar ini waktu kita terbatas, kita nggak bisa membahas semuanya. Lalu kemudian kita akan membahas pula bagaimana kita mengiklankan di Facebook agar bisa tepat sasaran, lalu bagaimana kita bisa mengiklankan di Instagram agar produk kita itu bisa tepat sasaran, dan mungkin nanti akan diberikan trik oleh Pak Arif. Nah, kalau Pak Arif bisa berkenan nanti, bagaimana Pak kalau saya itu tidak memiliki grup yang banyak, Pak, caranya bagaimana agar saya mendapat database yang tadi Pak Arif sampaikan. Jadi saya nggak punya grup, Bapak Ibu nggak punya banyak grup, tapi pengen mendapatkan database. Nah, bagaimana caranya? Nanti bisa di-sharingkan lebih lanjut dengan Pak Arif ya. Nanti kita akan adakan program workshop ya pada hari Rabu. Silahkan nanti semuanya hadir, semuanya bisa ikut program workshop untuk digital marketing. Kita akan kupas semuanya. Ya, nanti Pak Joko akan rawuh, Pak Joko akan menyampaikan trik-trik beliau juga ya, yang kami sebagai stafnya, kami sebagai timnya bisa mendeliver kehendak beliau untuk bisa mencapai keberhasilan dari bisnis-bisnis beliau yang lain. Karena bisnisnya banyak dan sampai dengan hari ini tetap saja profit meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini. Jadi mari silakan kalau masih ada lagi yang mau tanya, monggo sebelum kita tutup acara kita. Oh, monggo silakan. Ya, saya itu kan sebuah lembaga kursus. Terus alamatnya itu di Kabupaten Semarang, tetapi dekat dengan Salatiga dan Boyolali. Baik, Bu. Untuk memasukkan ke Google bisnis, My Business, itu tuh apakah bisa untuk 2 tempat? Saya selama ini karena untuk Kabupaten Semarang ternyata juga jangkauannya malah tidak sampai. Saya masuknya ke Salatiga, misalnya saya Salatiga. 2 tempat, Salatiga dan Boyolali, itu bisa nggak ya? Oke, terima kasih Bu. Silakan Pak Arif untuk dijawab pertanyaannya. Untuk bisnis yang dimasukkan ke dalam Google My Business, itu 1 akun email hanya untuk 1 bisnis, Bu. Dan alamatnya cuma 1. Ibu bisa menambahkan di bagian alamat alternatif. Oh, ya. Tapi bukan alamat utama. Seperti itu. Oh ya, ya. Jadi Ibu bisa mendaftarkan, misalkan pengen ada di 3 tempat. Nah, Ibu bisa pakai 3 akun email. Nanti didaftarkan, namanya sama boleh, yang penting lokasinya berbeda. Oke. Atau dikasih keterangan kampus pusat, kampus cabang 2, nah seperti itu. Sebenarnya lokasinya itu kan hanya 1 tempat. Tetapi kan kalau sesuai alamat itu kan Kabupaten Semarang. Itu kan jangkauannya biasanya kan pikirnya orang kan biasanya daerah utara, Ungaran. Tapi saya ini kan wilayahnya itu malah selatan Salatiga. Berarti kan jangkauan saya itu orang Salatiga dan Boyolali dan juga hanya kecamatan di sekitar. Sehingga untuk kalau saya masuk ke Kabupaten Semarang malah nggak menjangkau. Biasanya saya akhirnya masuknya ke sementara ini ke Salatiga. Gitu. Saya masukkan di alamat di Salatiga. Ya. Terima kasih. Ya, di keterangan alamatnya itu bisa dikasih tambahan. Oh, oke. Misalkan dekat
Salatiga, atau misalkan 1 kilo dari Boyolali. Oke. Nah, seperti itu. Oh iya. Oke. Oke. Baik. Terima kasih sekali. Oke. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Mari silakan yang lain kalau mau bertanya. Ini Ibu yang pakai nama Galaxy A10 ini. Galaxy A10, wah ya. Mari Bu Galaxy. Mari silakan Bapak. Bapak atau Ibu yang Ibu, memakai. Oke, silakan Bu. Monggo iya. Ibu. Jadi saya kan mulai bisnis kecil-kecilan, Nggih, Bu. telur asin. Nah, itu inginnya ya dipromosikan lewat Instagram, tapi saya Betul, belum. betul. Ya, bagaimana caranya? Gitu ya, Bu ya. Ya, Telur ada dipromosikan mereknya lewat belum? Instagram. Iya, Sudah ada telur asin sudah ada 3 mereknya? puspita. Sudah. Oke, Bu. Telur Monggo asin silakan. 3 puspita, iya. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya. Gitu ya. Bagaimana mengiklankan di Instagram gitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Saya berada di Kabupaten Grobogan ini. Di Gerobokan. Baik, Ya, Ibu. Purwodadi, ya. Siap. Terima kasih, Bu. Mari Iya. silakan Pak Arif untuk dijawab pertanyaan. Ya, untuk Dari Ibu siapa? Instagram, pertama profil Instagramnya dibuat lengkap dulu, Bu. Oh, gitu Profilnya ya. harus menjelaskan kalau itu misalkan toko jualan telur asin. Telur asin, iya. Ya. Kemudian Ibu juga harus menyiapkan 1 logo khusus untuk membedakan telur asin milik Ibu dengan telur asin milik orang lain. Oh iya. Nah, dari segi kemasan, Bu, dari segi kemasan juga sama. Jadi logo itu nanti bisa ditempel di kemasannya. Oh gitu. Nah, kalau tempat lain kan kadang cuma dimasukkan ke resek, terus dibuntel Iya. gitu kan. Iya. Nah, Ibu bisa pakai 1 kemasan khusus yang Kemasan. bisa Ya, lebih misalnya rapi. itu Mika ya. Mika. Nah, dikasih logo tadi, Oh iya. foto, baru diupload ke Instagram. Oh. Gitu. Iya. Nah, jadi ada perbedaan antara produk milik Ibu dengan produk orang lain. Iya. Gitu Ibu. Nanti Iya. bisa dicoba dipraktikkan. Iya, iya, makasih. Baik Ibu, nanti Iya. kita akan ajarkan juga Bu bagaimana cara mendesain produknya Ibu. Jadi biar Oh iya. fotonya itu gimana caranya, angle-nya bisa pas hanya dengan HP Ibu yang sudah Galaxy A10 ya, itu bisa Iya. digunakan untuk foto produk dan bisa diedit dan sebagainya sehingga ketika Ibu mengupload gambar telur itu ke Iya. Instagram, itu orang Iya. tertarik untuk membelinya. Dan kemudian nanti Ibu juga tetapkan sistemnya bagaimana delivery-nya atau pengirimannya bagaimana, terus kalau beli itu bagaimana caranya, apakah transfer ke rekening atau bagaimana. Nanti silakan Ibu tetapkan ketentuannya. Karena kalau sudah ke Instagram, kan pembelinya tidak hanya sekitar Purwodadi ya Bu ya, nggak hanya sekitar di Grobogan. Mungkin bisa dari orang Solo, bisa dari Semarang, dan sebagainya. Sehingga nanti Ibu harus ditetapkan dulu gimana caranya ketika orang mau beli, bayarnya di rekening apa, ditransfer atau bagaimana, dan sebagainya. Itu ya Bu ya? Ya, Bu. Terima kasih Bu. Monggo yang lain kalau ada yang mau bertanya, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Menarik sekali. Bisnis yang sekarang ini kita bisa upgrade, kita bisa tingkatkan, baik dengan cara pemasaran organik maupun dengan pemasaran anorganik. Dengan organik tadi dijelaskan oleh Pak Arif, ada berbagai macam cara ya tadi ya, ada berbagai macam trik. Monggo silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Bu Lida, silakan Bu Lida. Bu Lida, monggo Bu Lida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ini mau nanya kan gini, karena saya usaha saya di bidang ini kuliner sebagian, kan saya buat sambal. Bu, silakan Bu. Monggo Bu, silakan. Kita ini kan buat sambal. Dengarkan, Ya. Kan saya sudah punya Instagram, sudah ada, tapi kan kebetulan itu saya tuh membuat Instagram lagi atas nama produk saya tuh saya masih
agak gimana, tapi Instagramnya itu masih pakai nama saya sendiri. Jadi masih pribadi, belum produk. Tapi saya kasih logo, kalau saya sudah punya produk itu Rizkuna, itu berarti saya yang punya, di Facebook juga, terus di WhatsApp juga. Tapi saya kadang itu yang masih kesulitan itu di pemasarannya itu di Instagram. Kayaknya kan jangkauannya lebih luas, apa hashtag-hashtagnya atau gimana, tapi ya itu. Terus saya pengen tanyanya itu gimana produknya itu bisa istilahnya tahan lama. Tahan lamanya kan karena saya tanpa pengawet ya. Nah, itu gimana caranya produk saya bisa tahan lama sampai ke konsumen walaupun luar daerah gitu, tapi bisa tahan lama. Dan gimana cara promosi lebih luas, lebih menariknya di Instagram itu caranya gimana? Ya, Ibu produknya itu bisa bertahan saat ini itu berapa hari, Bu? Kalau saya di luar itu biasanya kan saya suruh masuk kulkas. Kalau masuk kulkas itu biasanya bisa sampai 1 bulan. Kalau di luar kita minimal kasih waktu, itu di kulkas. Tapi kalau di luar 5 hari lah kita kasih waktu 5 hari gitu. Soalnya kan semua tanpa pengawet dan pemasakannya lama gitu. Jadi saya berani sampai 5 hari. Alhamdulillah belum ada komplain dari konsumen. Tapi saya pengennya tuh kayak yang di kayak yang dijual di kayak apa pusat oleh-oleh gitu loh, Pak. Itu kan bisa ditaruh di kan, tapi bisa tahan lama tuh gimana caranya? Ya, Bu. Ya, itu sebenarnya kelebihan dari produk Ibu itu justru karena benar-benar alami dan buktinya alami itu tidak tahan lama karena memang itu benar-benar itu. Oke, bagus Bu pertanyaannya. Yang penting tadi adalah bagaimana caranya menjual di Instagram, gitu ya tadi ya. Oke, silakan Pak Arif untuk memberikan tanggapannya atas pertanyaan ini. Pakai akun personal tidak apa-apa, Bu. Kalau belum bisa buat akun untuk bisnisnya. Karena kalau buat akun baru nanti konsekuensinya kita harus cari follower lagi. Seperti itu. Nah, jadi bisa memanfaatkan follower yang sudah ada, yang sudah loyal. Nah, itu bisa di-maintenance dengan baik. Nah, kemudian untuk pemasarannya, ya, sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pertama dari segi foto produknya dulu. Nah, kemudian kemasan. Nah, itu harus bisa membuat kemasan yang menarik. Nah, itu jualnya tadi sambal ya? Iya. Nah, untuk bungkus sambal, itu biasanya pakai apa, Bu? Botol atau? Saya pakai botol itu, botol apa itu yang biasanya saya kemas 250 gram per kemasan. Ya, itu nanti tinggal di dalam di botolnya tinggal dikasih ornamen yang menarik seperti logo dan sebagainya. Sudah, logo kan sudah sudah punya produk atas nama saya sendiri gitu. Nah, kemudian cara pemasarannya sama seperti tadi, tinggal hashtagnya diperinci lagi. Misalkan hashtag yang berhubungan dengan sambal itu apa yang viral, nah dicari. Kemudian Ibu mau jualannya di mana? Cari hashtag yang berhubungan dengan tempat Ibu mau jualan. Kemudian jumlah hashtagnya dibatasi ya, maksimal 15 saja, jangan terlalu banyak. Nanti masuknya spam, malah tidak tampil nanti iklan yang dipasang seperti itu. Nah, kemudian kalau pengawet tadi itu di luar kompetensi saya, Bu. Apalagi tentang makanan ya. Ya mungkin bisa dicoba model frozen food yang lagi viral. Jadi dibekukan. Nah, seperti itu mungkin bisa. Kan jangan untuk jadi di Instagramnya dikasih pengumuman open reseller untuk membantu penjualan. Seperti itu. Oh iya. Gitu Ibu. Itu Bu ya. Jadi tadi saran dari Pak Arif yang bagus sekali, pakai reseller Bu.
pakai reseller. Jadi yang jualan nggak hanya Ibu, tapi banyak orang. Jadi gitu ya Bu ya. Nanti bagaimana trik-triknya untuk cari reseller, bagaimana agar cepat mendapatkan reseller. Nanti Pak Arif akan memberikan trik-triknya dalam workshop Ibu. Nanti pada hari Rabu, Kamis kita akan buat workshop Bapak Ibu. Silahkan nanti hadir, silahkan nanti ikut bergabung. Kita akan bahas lebih banyak karena nggak cuma 1 jam 2 jam ini ya. Nanti waktunya bisa sampai 2 hari kita diskusi terkait dengan digital marketing ini. Bagaimana cara mengemas produk, bagaimana kemudian menjual produknya. Kemudian nggak cuma itu, tadi kan dijelaskan ya bahwa menjual itu bisa organik, bisa anorganik. Bisa organik itu bisa data dengan WA, bisa di bagaimana menggrab data di WA, kemudian tadi juga bisa bagaimana menjual di di Shopee, di Bukalapak, di Blibli dan sebagainya tadi. Nanti kita ajarkan semua Bapak Ibu. Kayak gitu ya, termasuk yang anorganik yang berbayar gitu ya. Jadi Bapak Ibu hanya membayar dengan membayar sekian bisa dipasarkan ke ribuan orang gitu ya dengan target yang tepat. Nah itu besok kita akan diskusi bareng-bareng pada hari Rabu dan Kamis. Jadi gitu, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Mari silakan. Ada? Bu Anissa tadi yang mau bertanya tapi keputus. Bu Anissa. Silakan Bu Anissa. Mohon maaf tadi keputus. Bu Anissa. Monggo Bu Anissa. Ya, nggih. Ya. Nggih, monggo Bu. Silakan. Gini, saya kan sudah ikut seminar ini mungkin dari Pak Arif, nggih. Saya sudah melakukan FB sudah, semuanya sudah, kesulitan saya dalam memeliharanya. Memelihara apa, Bu? Memelihara FB-nya, memelihara IG-nya. Ya. Kalau butuh orang gitu gimana ya? Maksudnya butuh orang gimana? Butuh orang untuk membantu. Oh gitu, oke. Monggo silakan Pak Arif dijawab. Ini ada yang butuh dibantu untuk marketing, silakan. Bu Anissa, kalau omsetnya sudah bisa digunakan untuk meng-hire karyawan, bisa cari atau buka lowongan, nanti kriterianya digital marketer. Kriterianya digital marketer, ya. Menguasai Facebook marketer, Instagram marketer, WA marketing. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arif, karena kebetulan saya sudah tidak bisa menghandle untuk marketingnya sendirian. Ya. Nah, itu kalau omset kita sudah cukup untuk meng-hire orang, ya jangan dikerjakan sendiri. Nah, nanti Bu Anissa bisa fokus ke inovasi produk, bisa menciptakan produk-produk baru, bisa menganalisa keuangan dan sebagainya. Jadi tidak capek di satu kegiatan seperti itu. Iya, kebetulan kemarin kan saya pakai salah satu layanan untuk marketingnya, gitu. Tapi hanya cukup upload aja untuk menghandle untuk menjawab semuanya kan nggak bisa gitu loh. Betul. Itu malah yang penting menjawabnya itu, Bu. Lah iya, itu kemarin kan saya sudah pakai salah satu marketing di Solo, ada ya, saya bayar orang juga, bayar di salah satu layanan marketing itu, tapi kelihatannya hanya upload aja lah, terus yang jawab siapa? Kalau seperti ini kan sama juga bohong. Nah. Bu Anissa, kalau saya boleh saran Bu Anissa, ya. Ibu mungkin punya karyawan, satu karyawan ibu bisa diikutkan dalam pelatihan kita besok, Bu. Jadi nanti orang itu fokus hanya untuk pemasaran digital. Besok hanya 2 hari saja, Bu, besok hari Rabu dan Kamis, itu kita buat pelatihan, dan setelah itu kami ada waktu konsultasi free, Bu. Silahkan nanti Bu konsultasi setiap hari Sabtu,
kita berikan tempat. Saya kalau sama Pak Arif itu konsultasi terus itu. Oh gitu malahan, wah luar biasa. Ternyata sudah ada interaksi sebelumnya. Boleh Bu, nanti stafnya diikutkan aja Bu, stafnya diikutkan aja dalam pelatihan besok sehingga ya nanti mungkin ada satu referensi seseorang, nanti Pak Arif bisa kirim ke saya lah. Oh gitu, langsung gitu aja. Oke Bu, siap. gitu. Nje, terima kasih Pak Arif dan semuanya. Nje. Baik Ibu Anissa, terima kasih. Yang lainnya silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan lagi, kita masih ada waktu. Mari silakan. Kalau ada yang punya kesulitan dalam pemasaran, kesulitan dalam packaging, dalam mendesain produknya, kesulitan dalam mencari target pasarnya, dan sebagainya, silakan nanti kita akan diskusikan sama-sama. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Oke. Kayaknya sudah jelas semua ini Pak Arif. Waktunya juga sudah jam 11:30. Kita tidak terasa sudah 1,5 jam kita diskusi sama-sama. Kita berbicara sama-sama mengenai digital marketing. Bapak Ibu, seperti yang tadi kami sudah sharekan, kami sudah sampaikan bahwa kita akan ada pelatihan digital marketing selama 2 hari penuh, yaitu pada hari Rabu dan Kamis. Jadi selama kita masih dalam waktu pandemik ini, silakan kalau Bapak Ibu pengen belajar secara detail tentang pemasaran, baik bagaimana membuat foto, bagaimana membuat desain, bagaimana kemudian mengupload di Instagram, kalau yang organik ya, kalau anorganik bagaimana cara menjalankannya, silakan nanti gabung untuk kita adakan workshop. Kalau workshop biasanya itu mereka harus bayar lebih dari 500.000. Besok itu kita akan hanya kita berikan biaya untuk pembicara dan sebagainya 200.000 Bapak Ibu. Hanya 200.000. Kalau Bapak Ibu sekarang daftar, silakan nanti kita akan langsung tuliskan. Lalu besok kita akan berikan link, kita akan berikan video tutorialnya. Jadi tidak hanya konsultasi gratis, tapi juga kita akan berikan video tutorialnya. Kita juga akan berikan langsung pembimbingan. Jadi selama 2 hari kita akan bimbing langsung, kita akan membuat Bapak Ibu selama 2 hari langsung bisa untuk menjadi seorang digital marketing yang profesional. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mari silakan kalau mau ada yang langsung untuk sekarang langsung mau bergabung untuk workshop pada hari Rabu dan Kamis. Karena kalau hanya seminar seperti ini kan terlalu banyak yang dibahas ya. Mulai dari bagaimana mendesain produk, bagaimana mengupload di Instagram, bagaimana untuk yang pemasaran organik, bagaimana yang pemasaran anorganik, ada banyak sekali yang kita bisa diskusikan. Kalau dalam seminar seperti ini nggak akan fokus, makanya nanti dalam workshop kita fokus kepada bagaimana kita menjual produk kita agar produk kita itu laku. Ditambah lagi nanti ada trik-triknya Bapak Ibu. Ternyata menjual itu ada triknya. Seperti yang tadi Pak Arif sudah sampaikan di awal, bahwa yang paling penting dari penjualan, yang paling penting adalah market, Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif, market itu yang paling penting. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus tahu kenali market. Nah, bagaimana cara menganalisa market, besok juga kita akan diskusikan sama-sama di dalam workshop. Gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau Bapak Ibu mau mendaftar sekarang nanti bisa langsung menghubungi seperti yang kemarin sudah disampaikan di dalam WA. Silakan dihubungi langsung mendaftar sekarang. Hanya membayar 200.000 saja, bisa ditransfer langsung ke kami, dan yang lainnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas konsultasi gratis sampai bisa, gitu ya. Jangan khawatir, tidak akan bisa untuk melakukan digital marketing. Begitu, terima kasih sekali atas atensinya. Pak Arif juga terima kasih, Bapak Ibu semuanya terima kasih. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Arif ada kesimpulan atau ada hal yang terakhir mau disampaikan sebelum kita tutup dan saya simpulkan. Mari silakan Pak Arif. Ya. Intinya Bapak Ibu harus berjuang lebih keras lagi di dalam pandemi ini, masa pandemi. Kemudian tetap semangat, cari inovasi baru.
salah satu opsi yang masih bisa dilakukan di era saat ini adalah beralih ke sistem online. Penjualan, marketing, dan sebagainya, kita gunakan sistem online agar tetap bisa bertahan. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam seminar ini. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arif, terima kasih untuk penjelasannya pada hari ini. Kesimpulannya pada hari ini adalah pandemik adalah satu hal masalah, tetapi di antara pandemik tersebut ada kesempatan besar yang kita bisa raih sama-sama. Semua tergantung dari bagaimana caranya untuk kita mensiasati keadaan. Bukan kita pasrah pada keadaan, tapi bagaimana kita mensiasati keadaan hingga kita bisa bertahan. Kita masih bisa jualan, kita masih bisa menjual produk-produk kita. Kita tetap eksis di dalam bisnis kita semuanya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, saya tunggu Bapak Ibu bergabung bersama dengan kami pada hari Rabu dan Kamis. Nanti silahkan tim kami akan menghubungi Bapak Ibu semuanya bagaimana cara bergabung di workshop. Kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu action sekarang, kita akan berikan potongan yang sangat besar sekali untuk pembayarannya. Plus nanti ada selain video pembelajaran, kita ada juga konsultasi gratis gitu ya, sampai bisa. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya semuanya. Sukses untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu semua tetap sehat, tetap semangat, dan yang bisa menjual produknya. Demikian, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Rabu dan Kamis, Bapak Ibu.